Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Fala 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala tammanil akmalan ala al-mab'uth rahmatil alamin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a bihudahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Akhwati fillah, para jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Rabbil alamin yang telah memberikan dan mencurahkan banyak sekali nikmatnya dan rahmatnya kepada kita semua, sehingga kita berkat nikmat dan rahmatnya bisa beribadah, bisa selalu mendekatkan diri kepadanya Subhanahu wa ta'ala. Ketahuilah para jemaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, nikmat Allah Azza wa Jal yang patut untuk disyukuri adalah nikmat yang menambah kedekatan dan kecintaan kita kepada Allah. Jangan bersyukur atas nikmat sehat. Jangan bersyukur atas nikmat harta, nikmat anak. Kalau semuanya itu adalah fitnah, justru kita harus waspada. Bersyukurlah kepada Allah Azza wa Jal ketika kita diberi nikmat sehat, lalu kita bisa beribadah dengan nikmat sehat tersebut. Tatkala Allah Azza wa Jal memberikan kita nikmat anak, keturunan, lalu kita bisa mendidiknya dengan baik sehingga menjadi anak-anak yang soleh. Tatkala Allah Azza wa Jal memberi kita harta, lalu kita bisa berzakat dengannya, berinfak dan bersedekah, serta bermanfaat dengan harta kita untuk Islam dan kaum muslimin. Berkata al-Imam Ibn Abi Dunya rahimahullah, kullu ni'matin la tuqarribuka ilallah fahiya baliyah. Setiap nikmat, setiap apa yang Allah berikan kepadamu, apapun itu, namun tidak menambah kedekatanmu kepada Allah, maka pemberian Allah tersebut bukan nikmat, tetapi malapetaka. Karena hidup kita, ibu, untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, bukan tanpa tujuan. Bukan sekedar kita habiskan umur kita untuk makan, minum, istirahat, refreshing, shopping. Bukan. Allah Ta'ala menghadirkan kita di dunia yang pada akhirnya kita akan kembali kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wa kulluhum atihi yawmal qiyamati farda. Wa ilaihi turja'ul umru wa ilaihi yurja'ul amru kullu. Kita semua akan kembali kepada Allah. Dan kita kembali kepada Allah Azza wa Jal tidak membawa apapun yang ada di dunia ini. Bahkan jasad kita pun tidak kita bawa. Jasad yang sekarang kita
rasakan ini, itu hanya alat. Ya Allah pinjamkan kepada kita untuk dipakai buat ibadah. Buktinya ayyuhal ikhwatul kiram, ibu yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, jika kita sudah meninggal dunia, kita hanya dibungkus dengan kain kafan. Sekaya apapun kita, bungkusnya hanya kain kafan. Dan tidak pernah dan tidak akan pernah jasad kita ditaruh di rumah kita yang mewah. Akan ditaruh di tanah. Karena kita berasal dari tanah, akan kembali kepada tanah. Dan jasad kita pada umumnya akan dimakan, akan hancur. Karena memang termasuk tubuh kita ini adalah bagian dari dunia yang hina, yang tidak ada kemuliaannya di sisi Allah Azza wa Jalla. Allah hanya muliakan iman, Allah hanya muliakan takwa, Allah Jalla wa Ala hanya muliakan amal saleh. Tidak Allah muliakan cadar, tidak Allah muliakan jenggot, tidak Allah muliakan kalau dikerjakan bukan karena Allah. Yang Allah lihat hati dan amal. Amal yang berasaskan ikhlas, amal yang sesuai dengan tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena mengikuti sunnah Nabi alaihi salam merupakan bukti cinta seorang hamba kepada Allah. Makanya tidak boleh kita melenceng dari sunnah. Tidak boleh kita meninggalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah Azza wa Jal mengatakan dalam surah Al-Imran ayat 30 bahwa mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan bukti cinta seorang hamba kepada Allah. Dan cinta itu tempatnya di hati. Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakan wahai Muhammad, jika kalian betul-betul mencintai Allah, buktikanlah dengan mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jika kalian mengikuti sunnah dan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah akan mencintaimu. Kenikmatan ibadah, kekhusyuan ibadah, kelezatan ibadah, ketika ada di sana saling cinta. Kita mencintai Allah, Allah pun mencintai kita. Di situ kenikmatan ibadah. Para jemaah yang dirahmati Allah tabaraka wa taala, seorang hamba yang baik, seorang muslim yang sejati, yang ia perhatikan, yang terpenting baginya bukan bagaimana dia cinta kepada Allah. Yang terpenting bagi seorang hamba yang baik, yang bijak, bagaimana Allah mencintainya. Bukan bagaimana kita mencintai Allah. Kalau kita berpikir dan fokus kepada prinsip bagaimana kita mencintai Allah, maka kita akan mencintai sesuai dengan keinginan dan cara kita. Belum tentu keinginan dan cara kita meluapkan dan mengungkapkan cinta kepada Allah itu dibenarkan oleh Allah. Tetapi yang penting bagi kita, bagaimana Allah mencintai kita, bagaimana Allah ridha kepada kita. Itu yang penting. Sehingga kalau kita berpikir bagaimana Allah ridha kepada kita, bagaimana Allah cinta kepada kita, sehingga kita hati-hati betul menjaga hati, menjaga amal. Kita selalu berusaha untuk ikhlas dengan hati kita dari apapun yang kita kerjakan. Kita selalu berusaha beramal dengan amal yang sesuai dengan tuntunan. Kalau nggak sesuai dengan tuntunan Nabi, kita tidak kerjakan. Kenapa?
Karena menggapai ridho Allah tidak mudah. Yang penting bagi kita, bagaimana Allah ridho dan cinta kepada kita. Ibu, akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita hidup di alam dunia, alam yang hina, yang tidak pernah sekalipun Allah memujinya, yang tidak pernah sekalipun Rasul sallallahu alaihi wasallam membanggakannya. Keliru kalau kita tinggal di alam ini yang Allah hinakan, yang Allah lecehkan, tapi kita malah bangga dengan dunia. Keliru. Kita ini hamba Allah, harus sama dengan Allah. Sama, kita harus sama keinginan kita, pikiran kita, semuanya. Karena kita hamba Allah. Kalau kita ingin mendapatkan ridha Allah Azza wa Jalla. Kalau Allah tidak pernah membanggakan dan memuji dunia, berarti kita tidak boleh membanggakan kecantikan kita, membanggakan kekayaan kita, membanggakan apapun. Yang kita banggakan hanya apa yang Allah banggakan, yaitu ibadah, ilmu dan amal. Dunia satu-satunya alam yang merupakan kesempatan emas bagi iblis untuk menyeret kita ke neraka. Dia tidak punya kesempatan menyeret kita ke neraka di alam kubur. Dia tidak punya kesempatan untuk menahan kita dari masuk surga di akhirat. Kesempatan iblis untuk menyeret kita ke neraka jahanam dan menghalangi kita, menghalau kita dari surga hanya di sini. Makanya Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah ditanya ketika dia berkata di hadapan Allah Azza wa Jalla, "Fabima aghwaytani la ughwiyannahum ajma'in." Baik ya Allah, kalau engkau sesatkan aku, kalau engkau laknat aku, enggak ada masalah. Tapi demi-Mu ya Allah, Rabbi fa bi'izzatik, demi keperkasaanmu ya Allah, aku bersumpah di hadapan-Mu, aku akan buat mereka selama hidup di dunia tidak akan pernah kembali kepadamu ya Allah, tidak akan pernah bertemu denganmu di surga. Targetnya kita dibuat tidak sampai surga, tapi bersama aja di neraka, karena iblis pada akhirnya akan neraka. Itu targetnya. Di mana dia melakukan itu? Di sini. Jadi bodoh kalau kita lengah. Kebodohan kalau kita lengah, lalai. Bodoh. Kita, iblis tidak pernah lengah. Bahkan Sufyan ditanya, hal yanamu syaitan? Iblis pernah tidur tidak? La yanamu syaitan. Iblis tidak pernah tidur. 1 detik pun tidak pernah tidur. Selama tinggal di dunia tidak pernah tidur. Bagaimana caranya? Dengan segala cara. Makanya dia berkata di hadapan Allah, la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Saya akan seret mereka kepada kesesatan dari arah manapun, dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri, dengan cara apapun, sampai saya buat mereka tidak bersyukur kepadamu ya Allah. Berarti ibadah itu syukur. Iblis mengakui, wala tajidu aktsarahum syakirin. Berarti orang yang paling beribadah bukan orang yang banyak tahajud, tapi orang yang paling beribadah kepada Allah adalah orang yang selalu bersyukur kepada Allah. Karena asas ibadah syukur. Dan bersyukur kepada Allah artinya cinta. Cinta kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Ibu-ibu Allah, setelah kita mengetahui bahwa iblis tidak pernah tidur, tidak pernah beristirahat 24 jam, dia selalu berpikir bagaimana mendatangkan cara baru, bagaimana mendatangkan cara yang jitu, bagaimana membuat perangkap yang bagus untuk menjerat kita. Itulah kehidupan iblis selama di dunia. Makanya ketika dia berkata, Rabbi anzirni ila yaumi yub'atsun, tangguhkan aku, beri aku kesempatan yang panjang, yang besar untuk menyeret anak cucu Adam sebanyak-banyaknya ya Allah. Innaka minal mudzarin. Baik kata Allah,
aku akan panjangkan umurmu sampai kiamat. Kiamat. Kalau kita berumur 60, 70, apalagi kita umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kata Rasul jatah atau rata-rata umur umat Nabi atau rata-rata umur umatku adalah 60 sampai 70. Iblis tidak pernah tidur, tidak pernah beristirahat dan umurnya sampai kiamat. Tentu lebih banyak energi yang beliau miliki. Lebih banyak kekuatan yang dia miliki. Dan anak buahnya saja begitu kuat, Ifrit mampu memindahkan singgasana Bilqis ke wilayah Nabi Sulaiman sebelum beliau berdiri. Dari duduk di singgasana beliau sampai beliau berdiri, singgasananya Bilqis sudah dipindahkan oleh Ifrit. Itu anak buahnya. Kemampuan Ifrit luar biasa. Kita selama di dunia dituntut, diminta oleh Allah hanya satu: istiqamah, konsisten terhadap ilmu dan amal soleh. Konsisten. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran, Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun." Surat Ali Imran ayat 102. Wahai orang-orang yang beriman. Di sini Allah Tabaraka wa Ta'ala menyampaikan kepada kita yang terpenting bagi kita di dunia adalah istiqamah. Apa makna istiqamah? Ittaqullaha haqqa tuqatih. Perhatikan. Di ayat yang mulia ini Allah Tabaraka wa Ta'ala menjelaskan istiqamah. Karena kita masuk surga bukan karena amal kita. Kita selamat dari neraka juga bukan karena amal kita. Kita selamat dari azab kubur, kita mendapatkan nikmat kubur, kuburan kita menjadi taman-taman surga bukan karena amal dan ibadah yang kita kerjakan selama di dunia, tapi karena istiqomah kita. Orang yang Allah sayangi adalah orang istiqomah. Dari situlah dia mendapatkan nikmat kubur. Dari situlah Allah lindungi dia dari azab kubur. Dari situlah Allah ringankan hisabnya. Dari situlah Allah lindung dia dari azab padang mahsyar. Dari situlah dia Allah lindungi dari azab neraka jahanam. Dari situlah dia masuk ke dalam surganya Allah. Karena istiqomah. Orang yang paling Allah sayang adalah orang istiqomah. Jadi kalau ibu, akhwat kembali kepada Allah, jangan setengah-setengah, konsisten. Karena Rasulullah SAW bersabda, khair a'mal, ahabbul a'mal Allah adwamuha wa in qal. Amal yang paling Allah cintai adalah amal yang konsisten, walaupun tidak banyak. Konsisten. Ketahuilah apa makna istiqamah. Allah jelaskan dalam surat Ali Imran ayat 102, ittaqullaha haqqa tuqatih. Yang pertama maknanya, kata ulama, Allah kalau hanya nyuruh kita bertakwa, cukup mengatakan ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Tapi justru di sana Allah tambahkan kata haqqa tuqatih, dengan sebenar-benarnya takwa. Apa artinya? Kata ulama, kalau kita mentadaburi ayat ini dan menghayatinya dengan baik, artinya Allah mengatakan, pastikan dirimu di atas sunnah. Karena berdiri di atas sunnah dan berpegang teguh dengannya dengan nggak mudah. Makanya Allah bilang, ittaqullaha haqqa tuqatih.
pastikan dirimu di atas sunnah. Karena berpegang teguh dengan sunnah seperti memegang bara api, nggak mudah. Kita harus siap dicela, dihina, difitnah, disudutkan, macam-macam. Nggak mudah. Makanya Allah, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Jadi kita betul pegang terus, pastikan diri kita di atas sunnah dan terus berpegang. Ini yang pertama, makna istiqamah. Pastikan dirimu di atas sunnah, bukan sekedar klaim atau pengakuan, tapi betul-betul di atas sunnah yang sesuai dengan petunjuk sahabat Rasul radhiyallahu anhum wa ardhah. Nah, kalau kita sudah berada di atas agama yang sesuai dengan cara beragama sahabat, apa kata Allah? Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Itu makna istiqomah yang kedua. Pertahankan istiqomahmu, konsistensimu terhadap sunnah sampai kamu dijemput oleh kematian. Sampai kamu dijemput oleh kematian. Jadi kalau hanya berpegang teguh sunnah hanya sekarang, lalu kita mudah terfitnah oleh harta, terfitnah oleh jabatan, oleh dunia, nggak istiqomah kita. Istiqomah itu ketika kita berada di atas sunnah, di atas agama yang sesuai dengan cara sahabat Rasulullah, kemudian kita pertahankan hal tersebut sampai Allah memanggil kita, sehingga Allah Jalla wa'ala memisahkan kita dengan alam yang hina ini. Yang ingin saya sampaikan, kalau kita sudah mengetahui bahwa istiqomah itu hal terpenting di dunia, nggak penting apa yang Allah berikan daripada keluarga dan harta dan dunia yang lain, Allah jadikan sebagai sarana istiqamah. Sarana istiqamah. Ya. Ketahuilah ibu, ridha Allah hanya ada pada sunnah. Kalau kita mencari ridha Allah dengan cara-cara yang tidak ada tuntunannya, sia-sia kita. Saya kemarin ditanya oleh seorang ibu, Ustaz, ketika saya mengkritisi orang-orang yang membantah Kristen sehingga dia hafal Injil, kita katakan orang yang memerangi kristenisasi, dia harus paham sunnah. Karena gak cukup kita mengislamkan orang non-muslim, tapi harus kita pahamkan dia tentang sunnah. Karena ridha Allah yang sempurna hanya pada orang yang mengikuti sunnah. Kalau tidak percaya, ibu lihat surah At-Taubah ayat 100. Allah katakan, was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uhum biihsan radhiyallahu anhum wa radwan. Dan orang-orang terdahulu di kalangan muhajir ansar dan orang-orang yang mengikuti sunnah dengan baik, Allah ridha kepada mereka. Syekhul Islam Taimiyah berkata, rahimahullah, orang-orang yang Allah ridhai hanya 3. Muhajirin, Ansar, dan orang-orang yang mengikuti sunnah. Dan orang-orang yang mengikuti cara beragama sahabat. Perhatikan pernyataan Syekhul Islam Taimiyah, Allah, orang yang akan mendapatkan ridha Allah hanya 3. Karena Allah nyatakan itu. Muhajirin, Ansar, dan orang-orang yang mengikuti sunnah. Jadi jangan hanya mengislamkan. Ingat, mengislamkan orang kafir termasuk sunnah. Tapi setelah Islam jangan hanya di situ. Pahamkan mereka tentang sunnah, supaya mereka mendapatkan keridhaan Allah. Kalau sudah mengikuti sunnah, semua janji Allah akan kita dapati. Lihat sahabat, adakah di antara tabi'in, atba'ut tabi'in yang dijanjikan surga? Tabi'in, Uwais al-Qarni saja. Rasulullah SAW mengkabarkan akan ada tabi'in yang bernama Uwais al-Qarni. Kalau kamu menemukannya, bertemu dengannya, mintalah ampun, mintalah istighfar kepadanya, karena doanya mustajab, karena dia adalah seorang anak yang berbakti pada ibunya.
Hanya itu tabi'in yang Rasul sebut. Tapi adakah di antara tabi'in, atba'u tabi'in dan orang-orang setelah sahabat yang dijamin surga? Pernahkah Rasul mengatakan fulan tabi'in surga? Tidak pernah beliau lakukan kecuali hanya sahabat. Kenapa sahabat dijamin surga? Sampai Rasul ketika Isra dan Mi'raj, kemudian dia mendengar suara sendal Bilal. Lalu ketika dia belum tahu itu suara sendal siapa, dia bertanya kepada Allah, ya, kepada Allah Azza wa Jalla atau kepada Jibril, suara sendal siapa? Itu suara sendal Bilal. Lalu ketika Rasul kembali ke bumi, dia bertanya, ya Bilal, aku begitu bangga karena pada saat aku melihat surga dan kenikmatannya, aku mendengar suaramu, suara sendalmu. Apa yang membuatmu sampai Allah jamin surga? Wallahi ya Rasul, saya tidak punya amal-amal istimewa kecuali hanya mungkin itu yang jarang diamalkan oleh umumnya kaum muslimin. Apa itu? Setiap saya wudu, selalu saya sholat 2 rakaat wudu. Setelah saya berwudu, saya senantiasa sholat sunnah toharoh. Yang kedua, saya tidak pernah membiarkan diri saya tidak punya wudu. Batal wudu. Jadi saya tidak hanya berwudu hanya untuk sholat. Setiap batal nggak enak rasanya kalau nggak punya wudu. Setiap batal wudu. Jadi wudu bukan hanya untuk sholat. Itu amalan yang saya kerjakan dan saya jaga. Kata Rasul, begitulah. Itulah sebabnya kamu Allah jamin surga. Kata Rasulullah, Abu Bakar di surga, Umar di surga. Lihat, Nabi mengatakan, padahal mereka masih hidup. Uthman di surga, Ali di surga, Abdurrahman bin Auf di surga, Zubair bin Awam di surga, Sa'id bin Abu Waqqas surga, Sa'id bin Zaid surga. Kok mereka dijamin surga? Karena Allah ridha mereka. Mau apa kalian? Allah kasih. Karena mereka Allah udah sayang mereka. Sampai mereka masih hidup, Allah sudah janjikan surga. Kita nggak ada yang seperti itu. Kenapa mereka dijamin surga oleh Allah Azza wa Jalla? Oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam? Karena mereka ridha kepada Allah. Dan Allah pun ridha kepada mereka. Ibu, akhwat sekalian, kalau kita ingin selamat di dunia dan akhirat, dan kita tidak tergoda oleh godaan dunia, tetap istiqamah. Mau nggak, Bu? Mau? Kalau nggak mau, saya pulang. Karena memang itu yang ingin saya sampaikan. Baik, maka yang wajib kita lakukan kalau kita ingin selamat, ingin selalu dekat dengan Allah, ingin selalu bersama Allah, dan tidak ditinggalkan Allah. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, orang yang baik adalah orang yang tidak pernah ditinggalkan Allah. Selalu Allah membimbingnya, memberi taufik kepadanya. Tidak pernah. Makanya Rasul menjelaskan makna orang baik. Rasul mengatakan, Ya Hayyu Ya Qayyum bi rahmatika astaghits aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfatain. Wahai Zat yang maha tegak, wahai Zat yang maha hidup, aku mohon rahmatmu. Tolonglah aku ya Allah melalui dengan rahmatmu. Perbaiki semua urusanku, jangan engkau tinggalkan aku. Lihat, Ibnu Qayyim mengatakan dari pernyataan Nabi ini, wala takilni ila nafsi tarfatain, jangan engkau tinggalkan aku walaupun sekejap mata. Orang yang baik adalah orang yang tidak pernah ditinggalkan Allah. Karena ibu, walaupun ibu anak kiai belum tentu baik, loh. Walaupun ibu anak ulama belum tentu baik, betul? Siapa yang baik? Yang selalu dibimbing Allah, yang selalu diberi taufik oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Maka kalau kita ingin selalu menjadi orang yang baik secara umum, karena tidak mungkin kita selalu baik, tidak pernah berbuat buruk, tidak perlu melakukan suatu kesalahan, karena kita bukan malaikat, yang wajib kita lakukan, mengenal dunia ini. Kenalilah duniamu, maka engkau akan selamat di dunia dan di akhirat. Apa yang harus kita ketahui dari dunia? 3 hal penting. 3 hal penting yang wajib kita ketahui tentang dunia. Perhatikan ibu, jangan ngantuk. Jangan, ya tolong saya minta pikiran ibu bersama jasad ibu. Jangan pikiran di sana, jasadnya di sini. Ya. Nanti kayak kemarin. Waktu saya ngisi di Cinere, saya panjang lebar tentang iman kepada kitab-kitab suci Allah.
Saya sudah bicara adabnya bagaimana, begini, berpegang teguh dengan Al-Quran. Kalau orang yang dekat dengan Al-Quran akan Allah jaga seleranya. Makanya saya sampaikan waktu itu kemarin di Cinere, saya bilang, ibu, kalau anak ibu suka dengan laki-laki Kristen, berarti anak ibu tidak dekat dengan Al-Quran. Karena salah satu faedah Al-Quran, furqan, pembeda, di mana dia tahu mana yang baik dan mana yang tidak buruk, mana yang tidak baik, mana yang layak menjadi calon pendamping saya dan mana. Kalau dia seleranya rendah, laki-laki non-muslim, sedang, berarti selama ini ibu kurang berhasil mendekatkan anak dari Al-Quran. Udah ngomong sampai berbusa, ada ibu bilang, Ustaz, ya ibu mau nanya, tolong diulangi dong dari awal. Hah? Dari tadi kemana? Saya udah capek. Enggak, saya baru nyatet satu. Banyak yang terlupa dari... Padahal, ya, saya udah jelas sekali. Ibu-ibu semua nyata, cuma dia. Tolong ulangi dari awal. Wah, saya bilang, Bu, nggak ada siaran ulang, Bu. Saya bilang, saya bingung malah. Karena beda lagi nanti. Saya minta, tolong seorang ibu, tolong dibacain kesimpulannya. Jadi dibacain. Masa udah jelas, udah poin-poinnya udah jelas, udah sangat jelas dalilnya, saya terangkan begini, saya contohkan, minta diulangi. Keterlaluan ibu itu. Mudah-mudahan di sini nggak ada ya. Makanya saya ingatkan nih, jangan sampai saya udah ngomong panjang, saya diulangi lagi. Suruh diminta mengulang apa yang saya sampaikan. Yang pertama, bahwa dunia adalah tempat ujian. Maaf, kajian kita sampai jam berapa ya? Setengah 11? Setengah 12. Kalau nggak selesai gimana nih? Hah? Berseri ya? Kita kembali kepada koordinator. Kalau saya pasrah. Yang pertama, bahwa dunia adalah tempat ujian. Ketika kita selalu sadar, perlu ingat, selalu sadar, bukan sekedar tahu. Karena yang membuat kita tidak sabar, karena kita kurang sadar, dunia adalah tempat ujian. Mengerti, Ibu? Jangan diulangi lagi. Ketika kita sadar bahwa dunia adalah tempat ujian, hal tersebut sangat membantu kita untuk selalu sabar. Kalau sekedar tahu, tidak membantu Ibu. Tapi Ibu harus tahu, akhwat sekalian harus sadar, oh ini tempat ujian. Dan itu akan membuat kita menjadi lebih tabah, lebih kuat, lebih sabar. Kira-kira ibu-ibu di sini orang-orang yang sabar atau kurang sabar? Kurang, Bu ya? Kurang, Bu ya? Kenapa? Karena kurang menyadari bahwa dunia tempat ujian. Coba aja orang-orang yang stres, orang-orang yang ngeluh. Saya punya sekolah, Ibu. Kapan-kapan Ibu ziarah ke sekolah kami. Alhamdulillah, dari TK sampai SD, insya Allah tahun ini, tahun depan kita bikin SMP. Untuk sebagian untuk yang nggak mampu. Tanpa ada sedikit pun bantuan dari pemerintah. Kita bangun sendiri. 4 lantai, Ibu. Alhamdulillah. Ada seorang guru difitnah, macam-macam. Dia wakil kepala sekolah. Dia datang saya mundur, minta mundurkan diri. Saya bilang, kenapa kamu mundur? Saya difitnah. Saya diginiin, saya digituin, saya nggak kuat Ustaz. Sakitnya tuh di sini kata dia. Mantap bener ya. Saya bilang ada lagi yang lebih berat? Ini Ustaz, ini. Ada lagi yang lebih berat? Iya, saya udah berapa tahun saya ngajar, saya jadi begini, mengabdi begini. Ada lagi yang lebih hebat dari itu? Ada lagi? La ilaha illallah. Kamu mau? Nggak ada masalah.
maulah kamu minta mati sekarang sama Allah, insya Allah gak ada masalah. Kok gitu? Ya akhi, apa yang tuh sebut itu gak ada apa-apanya, kecil itu. Difitnah, jelek-jelekin, difitnah, gak disukai, difitnah, dituduh, orang gak suka sama dia, guru-guru yang lain. Itu mah kecil. Kecil. Belum antum disuruh oleh Allah nyembelih anak antum loh. Nabi Ibrahim itu disuruh ngapain? Suruh nyembelih anak. Siap, sami'na wa ta'na. Baru segitu. Kenapa antum lemah? Karena antum gak sadar ini tempat ujian. Langsung dia, oh iya ya Ustadz ya, ini tempat ujian. Kalau gak mau diuji meninggal aja. Tuh. Kita gak mau, oh suami saya, aduh saya kurang apa mas? Saya udah jadi istri yang baik, tapi masih begini-begini, masih lirik sana, lirik situ. Kamu masih begini, coba kamu jadi suami yang baik dong, balas kebaikan saya. Oh, ibu mau suami yang selalu baik. Nanti ibu di surga, Bu. Ibu minta pangeran, Bu. Salah, ibu itu salah. Nggak sadar di dunia. Seakan-akan ada di surga gitu loh. Jadi ternyata banyak orang tidak sabar. Bahkan stres menghadapi masalah sebesar dan seberat apapun. Karena dia kurang sadar berada di alam ujian. Jelas Ibu? Membantu nggak? Membantu nggak kalau kita sadar ini tempat ujian? Sangat membantu. Itu pecutan bagi kita. Oh iya, bangun kita. Oh iya Allah, ini tempat ujian ya. Perhatikan. Saya hadirkan 2 ayat aja. Ya Allah mengingatkan kita, jangan lupa ini tempat ujian. Allah berfirman surah Al-Anbiya 35. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Kami akan uji kalian selama di dunia dengan keburukan dan kebaikan. Semuanya merupakan fitnah dan ujian. Dan kalian semua akan kembali kepada kami. 1 ayat. Allah mengingatkan kita bahwa selama di dunia kita akan diuji oleh Allah. Lebih spesifik lagi, ayat yang kedua. Supaya kita lebih sadar lagi, supaya kita sabar menghadapi kekurangan pada anak, keburukan pada suami, keburukan pada teman, tetangga, sabar. Secara spesifik Allah katakan dalam surah Al-Furqan ayat 20. Surah Al-Furqan ayat 20 Allah katakan, "Wa ja'alna ba'dakum li ba'dhin fitnatan atasbirun." Kami jadikan ya sebagian dari kalian ujian merupakan ujian bagi sebagian lainnya. Apakah kalian mau bersabar? Maksudnya apa? Kalau ibu punya masalah dengan suami, berarti suami ujian ibu. Kalau ibu punya masalah dengan keluarga, dengan saudara, ribut waris, berarti Allah uji dengan atau melalui saudara. Jadi siapapun yang bermasalah dengan kita, dialah ujian kita. Paham? Siapapun yang bermasalah dengan kita, tetangga, dia jahat, dia tidak baik, itu ujian. Allah katakan, wa ja'alna ba'dakum li ba'dhin atasbirun. Kami jadikan sebagian dari kalian merupakan ujian bagi sebagian lainnya. Apakah kalian mau bersabar? Jadi kita akan lebih kuat menghadapi orang yang tidak baik yang ada di sekitar kita ketika kita sadar, oh dia ujian saya. Dan ibu kita akan mudah memaafkan. Coba perhatikan. Kenapa? Kita susah memaafkan kesalahan orang, padahal sifat orang yang bertakwa, wala afina 'anin nas, suka memaafkan kesalahan orang lain sebanyak dan sebesar apapun kesalahannya. Kenapa? Karena dia sadar bahwa orang yang tidak baik terhadapnya adalah ujian. Berarti Allah apa? Allah ingin memberikan pahala melalui orang itu. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu an, sahabat Rasulullah yang telah dijamin surga oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, apa kata beliau? Rahimallahu mur'an ahda ilayya uyubi. Semoga Allah merahmati orang yang memberitahukan kekurangan dan aibku padaku. Diberitahu aibnya, kamu itu orangnya ketus, kamu tuh orangnya begini, cuek, kamu tuh jangan marah, Bu. Alhamdulillah. Semoga Allah merahmati.
Karena orang itu akan lebih nikmat beribadah, lebih berintrospeksi kalau dihina. Kalau dipuji, lupa dia. Oleh karenanya, penghancur ikhlas terbesar suka dipuji. Oleh karenanya Rasulullah SAW tidak pernah memberi petunjuk memuji setiap orang yang memiliki kelebihan. Petunjuk Nabi SAW, kata Ibnu Qayyim, adalah mendoakan, bukan memuji. Karena tidak setiap orang siap dipuji. Karena banyak orang-orang yang lemah imannya, kalau dipuji, dia akan lupa kepada Allah. Sehingga dia beramal karena pujian. Makanya Imam Ahmad rahimahullah ta'ala berkata, Imam Ahmad rahimahullah, Imam Ahlus Sunnah, kalau bukan karena dua orang ini, Islam mungkin tidak tahu nasib seperti apa. Abu Bakar, ketika di masa beliau menjadi khalifah, semua murtad. Beliau perangi, beliau kembalikan ke orang-orang yang murtad kepada Islam. Dan Imam Ahmad, ketika penguasa meyakini Al-Quran makhluk, tapi dia siap dipenjara, disiksa. Makanya kata ulama, kalau bukan karena dua orang ini, saya tidak tahu bagaimana nasib Islam. Imam Ahmad mengatakan, ikhlas itu engkau memperlakukan sama antara caci dan celaan manusia dengan pujian mereka. Itulah ikhlas. Ikhlas itu engkau akan menganggap sama pujian dan celaan manusia. Bagi saya dicela dipuji sama, nggak ada bedanya, nggak berpengaruh. Saya tetap beramal. Mau orang muji saya, nyanjung saya, mendukung saya, atau memfitnah saya, mencela saya tetap beramal. Karena saya beramal karena Allah, bukan karena celaan atau pujian manusia. 2 ayat cukup mengingatkan kita bahwa dunia tempat ujian. Tolong jangan lupa, sadar, ingatkan selalu diri kita, dunia tempat ujian. Berkata Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala, ketika menafsirkan ayat Allah tersebut surah Al-Furqan 20, yaitu Ibnu Katsir berkata, ikhtabarna ba'dakum bi ba'dhin wa balawna ba'dakum bi ba'd lina'lama may yuti' mimman ya'si. Kami uji kalian ya melalui sebagian kalian, melalui anak atau istri atau suami atau keluarga atau tetangga atau teman atau sahabat atau atasan atau bawahan, ujian macam-macam, agar kami bisa mengetahui siapa di antara kalian yang cinta dan taat kepadaku. Jadi ujian itu Allah ingin mengetahui kekuatan cinta kita kepada Allah dan ketaatannya kepadanya. Jadi ujian itu, nah disinilah dapat kita ketahui bahwa ujian yang Allah berikan kepada kita, tolong pahami Bu, ujian di dunia ada 3. Ujian kenikmatan, ujian kesengsaraan, ujian kesalahan. Hanya 3 macam ujian. Jelas Ibu? Tidak ada ujian keempat dan kelima, hanya 3 macam ujian. Kenikmatan yang wajib kita hadapi dengan syukur, kesengsaraan yang wajib kita hadapi dengan sabar, dan kesalahan yang wajib kita hadapi dengan taubat dan istighfar. Ujian yang paling berat dari 3 ujian ini bukan ujian kesengsaraan, bukan ujian kesalahan, tapi ujian kenikmatan. Ujian yang paling berat, ujian kenikmatan, karena banyak dari kita yang tidak lulus. Dan itu diakui oleh Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, sahabat Rasulullah, sahabat yang paling kaya, sahabat Rasul terkaya, Abdurrahman bin Auf. Dia berkata, yang ingin berbagi pengalaman bahwa ujian kekayaan itu paling berat, banyak yang tidak lulus. Dia berkata, kunna ibtalana Allahu bi dharra fasabarna, falamma ibtalana Allahu bi sarra falam nasbir. Dulu kami, saya dan keluarga, sengsara, hidup menderita, namun kami sabar. Lihat, diuji oleh Allah pertama dengan apa? Dengan ujian kesengsaraan. Namun alhamdulillah kami sabar. Setelah Allah memberi kami kemudahan, memberikan rezeki yang berlimpah, kami nyaris tidak sabar. Lihat, itu sahabat, lulusan terbaik sekolah Rasul. Kami nyaris tidak lulus. Kalau sahabat seperti itu, dia bilang,
Kami hampir gak lulus. Kalau bukan karena Rasul membimbing kami terus, lupa kami gara-gara harta. Itu sahabat, bagaimana kita, Bu? Bagaimana kita? Bisa dipastikan kita cenderung kufur daripada syukur. Makanya kita tidak berkah. Makanya kita kehilangan kebahagiaan dan kenyamanan. Ketentraman batin itu hilang dari kita. Karena kita kurang bersyukur kepada Allah. Di antara 3 ujian dunia, yang paling berat ujian kenikmatan. Jadi kalau ibu sakit, saya kira minta kepada Allah sabar. Sadar bahwa dunia tempat ujian, insya Allah bisa sabar kita. Tapi ketika kita diberi nikmat, tolong ekstra hati-hati. Lebih waspada, karena orang akan lebih mudah bermaksiat ketika dia punya uang. Ketika dia tidak punya rem. Orang miskin itu mau melakukan maksiat terkadang terkendala oleh uang. Dia mau beli narkoba, dengan apa dia beli narkoba? Dia mau berzina, dia harus bayar. Dengan apa? Makannya susah. Tapi orang kaya, mau ngapain bisa dia. Semua maksiat termahal pun dia akan lakukan karena punya uang. Sampai ada prinsip orang kaya, di dunia ini bukan Allah yang menentukan, tapi keuangan yang Maha Esa, kata dia. Bukan ketuhanan yang Maha Esa, tapi keuangan yang Maha Esa. Segalanya bisa diukur dengan uang. Bahaya. Oleh karena Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Isra mengatakan, wa qalilun min ibadiyasy syakur. Sedikit sekali dari hambaku yang lulus ujian kenikmatan. Sedikit sekali dari hambaku yang lulus ujian kenikmatan. Berarti ujian yang paling berat adalah ujian kenikmatan. Dari 3 macam ujian yang selalu mendatangi kita, bersilih berganti, kadang nikmat, kadang senang, kadang sehat, kadang sakit, kadang susah, terkadang kita melakukan khilafan, begitu terus. Ya, itulah warna-warni kehidupan. Senang, susah, salah. Senang, susah, salah. Ternyata yang diserang, yang diuji oleh Allah dari diri kita apa? Ini, hati. Makanya Allah lihat dari kita cuma hati. Begitu sayangnya Allah kepada kita, Allah tidak pernah meninggalkan kita kecuali kita yang meninggalkan Allah. Padahal yang membolak-balikan hati kita Allah. Kalau Allah tidak sayang, Allah tinggal hancur kita. Makanya Rasul alaihissalam walaupun sudah dijamin surga, walaupun sudah dekat betul dari Allah, dia selalu berdoa, ya muqallibal qulub, wahai Zat yang membolak-balikan hati, teguhkan hatiku di atas agamamu ya Allah. Nah ini, dia minta kepada Allah, jaga hati saya Allah. Jangan biarkan, jangan tinggalkan hati saya. Sayangilah hati, karena hati penentu kebaikan kita, Ibu. Baik buruknya manusia ditentukan oleh hati. Ini penentu kebahagiaan dunia akhirat ini. Penentu keselamatan dunia akhirat ini. Kalau kita sudah menyadari bahwa penentu kebaikan kita di dunia adalah hati, harusnya kita lebih memperhatikan jiwa kita, hati kita daripada fisik kita. Harusnya kita lebih memenuhi kebutuhan batin kita, melebihi upaya kita memenuhi kebutuhan jasmani. Itu harusnya, porsinya lebih besar. Kenapa kita harus lebih jaga hati? Karena selain dia adalah penentu kebaikan. Karena disinilah tempatnya cinta kita kepada Allah. Disinilah tempat ridhonya kita kepada Allah. Ternyata Allah Subhanahu wa ta'ala menguji kita selama di dunia, yaitu menguji kekuatan cinta kita kepadanya. Itu yang diuji. Makanya semua kegagalan dan ketidaklulusan kita menghadapi ujian karena kita lebih cinta dunia. Pasti itu. Makanya Ibnu Qayyim mengatakan, ya, hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Semua orang yang terfitnah oleh dunia, semua orang yang melakukan kesalahan di dunia, kemaksiatan, semuanya karena cinta dunia.
ada seorang akhwat, dia pernah konsultasi ke saya, Ustaz, saya udah ngaji, sudah mengenal sunnah. Tapi saya awalnya mukadimahnya baik, saya kurang kasih sayang pada ibu. Kemudian karena waktu saya masih butuhkan kasih sayang seorang ibu saya meninggal. Intinya karena dia merasa kurang belayan kasih seorang ibu, akhirnya dia nggak tahu gimana, malah suka sama jenis. Dia suka sama guru akhwatnya. Akhirnya sampai nggak tahu gimana, kata dia, nggak tahu gimana Ustadz, kok tiba-tiba saya mencium dia, kata dia. Dan itu terjadi 2 kali. Gimana cara saya kembali kepada Allah? Apakah mungkin saya bertobat? Apakah mungkin banyak sekali pertanyaan. Langsung dia tanya, saya nggak jawab, saya diemin. Karena saya mau tahu ada nggak yang lebih dari itu masalahnya. Oleh dia bilang, Ustadz, kenapa nggak mau jawab saya, kata dia. Apa saya tidak bisa bertobat? Widih, mantep juga nih akhwat nih. Saya biarin, lama-lama saya bilang, Mbak itu sakit. Dan Mbak terlalu memperbesar masalah. Masalah lesbi, masalah homo, masalah bencong, masalah semua kecil. Penyakitnya ada di Mbak. Tahu nggak Mbak penyakit apa? Mengidap penyakit apa? Penyakit cinta dunia. Orang yang susah berhijrah karena lebih cinta dunia. Kecil itu. Mau perempuan kek. Karena kalau orang sudah cinta Allah, pasti Allah berikan yang terbaik. Bukankah doa sapu jagat, Rabbana atina fid dunya hasanah? Ya Allah, anugerahkan kepada kami yang terbaik di dunia, yang terbaik di akhirat. Yang penting kita cinta Allah dulu. Allah mencintai kita dulu. Kalau kita sudah saling cinta, semua yang terbaik Allah beri. Kalau orang sudah cinta dunia, enggak, saya sukanya sama perempuan. Enggak, saya nggak bisa sama laki-laki. Enggak, saya nggak bisa sama perempuan. Enggak, saya nggak bisa. Kalau saya ninggalin, kalau saya harus berhijab, saya otomatis nggak terima job. Enggak, jadi dia hijrahnya dengan syarat. Tidak. Padahal Allah menyuruh apa? Masuk Islamlah kamu secara total. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah. Kenapa banyak dari kita tidak menjalankan Islam secara kafah, secara total? Karena masih terlalu cinta dunia. Masih kuat dunia kita di hati kita. Nah, berarti kalau cinta dunia ini menghalangi kita untuk selalu baik, berarti jelas selama di dunia kita diuji oleh Allah Jalla wa'ala. Ingat, ujian bukan untuk menyengsarakan kita. Ujian yang Allah timpakan kepada kita, yang Allah berikan kepada kita, bukan untuk menyengsarakan kita. Bukan. Satu, ujian yang Allah berikan kepada kita tujuannya hanya untuk menguji seberapa besar kekuatan cinta kita kepada Allah. Ingat, kita ini berasal dari surga loh. Bapak ibu kita Adam dan Hawa itu dari surga, Bapak. Ibu kita dari surga, Ibu. Ya. Bapak kita Adam dan Hawa dari surga. Jadi kampung halaman kita surga, bukan neraka. Oleh karena Rasulullah SAW bersabda, kullu ummati yadkhulul jannah, setiap umatku pasti surga. Illa man aba, kecuali yang menolaknya. Hadis cukup. Selama dia punya iman. Iman itu apa? Hubungan dekat dengan Allah. Iman itu sebetulnya hubungan dekat orang manusia dengan Allah. Makanya orang kafir, sebaik apapun, sebanyak apapun kebaikannya, nggak Allah hargai. Karena dia nggak punya hubungan dengan Allah. Bilal hitam, tapi dia punya iman dekat dengan Allah. Allah jamin surga. Abu Talib, Abu Lahab, paman Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi tidak dijamin surga. Karena mereka tidak punya hubungan Allah. Walaupun dekat dengan Rasul. Iman. Hubungan manusia dengan Allah, iman. Ya. Yang pertama, ujian di dunia hanya untuk menguji kekuatan cinta kepada Allah. Jadi kalau kita mau lulus ujian, kita harus berusaha menjaga, menumbuhkan, menjaga, dan bahkan menambah rasa cinta kita kepada Allah. Itu yang harus menjadi fokus kita. Hal-hal yang harus kita lakukan di dunia adalah hal-hal yang menumbuhkan, menjaga, dan menambah rasa cinta kita kepada Allah. Makanya Ibu, begitu sayangnya Allah kepada kita,
Allah hanya kasih kita, Allah hanya nyuruh kita melakukan hal yang mudah, Bu. Hal yang gampang. Yang menumbuhkan, yang menjaga, dan menambah rasa cinta. 2 hal yang Allah suruh selama kita di dunia. Hanya 2. Dan keduanya adalah penumbuh, penjaga, dan penambah rasa cinta kepada Allah. Apa? Ikhlas. Dan mengikuti sunnah Nabi SAW. 2 hal ini yang selalu Allah suruh untuk kita lakukan selama di dunia, ternyata berfungsi menumbuhkan, menjaga, dan menambah rasa cinta. Makanya Rasul mengungkap kenapa sahabat Rasulullah SAW adalah orang-orang yang mencintai dan meridai Allah. Karena 2. Karena mereka adalah orang yang paling ikhlas. Makanya seorang ulama berkata, Bakar al-Muzani rahimahullah, ma sabaqahum Abu Bakrin bis salatin wal siyam, walakin sabaqahum bima waqra fil qalb. Abu Bakar itu tidak menjadi orang terbaik karena banyak salat dan puasanya. Jadi mereka atau Abu Bakar tidak lebih baik dari kalian karena lebih banyak salat dan puasa, bukan. Tapi Abu Bakar adalah manusia terbaik setelah para nabi karena ada di hatinya yang tidak ada di hati kalian. Paham nggak, Bu? Abu Bakar adalah orang terbaik setelah para nabi karena di hati beliau ada sesuatu yang tidak ada di hati kalian. Apa itu? Ikhlas. Dari mana kita tahu ikhlasnya luar biasa? Lihat amal beliau. Dia datang ke Rasul, ya Rasul, saya berniat menginfakkan seluruh harta saya. Lalu Rasul pun terperanjat, beliau kaget. Mengapa engkau infakkan seluruh hartamu? Apa tidak engkau pikir sebagiannya atau seperempatnya atau tidak semua? Kalau kamu infakkan seluruh hartamu, bagaimana anak istrimu? Ya Rasul, aku sudah niat. Adapun anak istriku, aku titipkan mereka kepada Allah. Itulah ucapan orang yang ikhlas, Ibu. Makanya Rasul mengatakan, Abu Bakar di surga. Ada di antara di sini Ibu yang bisa menginfakkan seluruh hartanya? Itu contoh saja. Contoh orang ikhlas. Radhiyallahu anhu. Sahabat menjadi orang yang cinta Allah karena mereka adalah orang yang selalu menjaga ikhlas. Dan Rasul mengakui keikhlasan mereka. Kata Rasul, "Lo anna ahadakum anfaqa mithla Uhudin dhahaba ma balagha mudda ahadihim wala nasifa." Jika kalian, beliau membandingkan infaknya sahabat dengan infaknya kita, umat setelah sahabat. Jika kalian berinfak segunung emas, maka tidak akan pernah menyamai dan setara dengan infaknya sahabat walaupun hanya segenggam tangan atau bahkan separohnya. Kita infak segunung emas loh, tapi pahalanya lebih banyak infaknya sahabat. Kenapa? Karena mereka berinfak sedikit tapi hadis itu menunjukkan, kata ulama, di mana Rasul mengakui kedahsyatan ikhlas sahabat. 1. Oh, jadi sahabat itu menjadi orang-orang yang cinta dan ridho kepada Allah karena ikhlasnya ya. Oh, kalau gitu, kalau kita ingin cinta kepada Allah, ikhlas. Jangan remehkan ikhlas. Oh, jadi saya harus belajar ikhlas dari mana? Ibu, jangan belajar ikhlas dari sholat. Berat. Karena syaitan tidak pernah tidur. Amalan yang paling ditargetkan untuk dirusak oleh iblis adalah sholat. Sehingga dia mengerahkan pasukan khusus menghancurkan sholat kita. Kalau ibu lupa sesuatu, sholat. Pasti ingat. Pasukan khusus dikerahkan oleh iblis untuk menghancurkan sholat. Lalu dari mana kita mulai ikhlas? Belajar ikhlas. Dari amal mana? Belajarlah ikhlas ketika kita minum. Bismillah. Ya Allah, saya minum karenamu ya Allah. Belajar ikhlas dari makan. Belajarlah ikhlas dari tidur. Belajarlah ikhlas ketika kita membuatkan teh buat suami kita. Yang ringan-ringan, yang kecil-kecil kita belajar ikhlas. Dari yang kecil, insya Allah dari kecil akan menjadi yang besar. Dan itulah yang dilakukan oleh para ulama salaf.
Berkata sebagian ulama salaf, inni la astahibbu ayyakuna aklati wa syurbati wa naumati lillahi ta'ala. Saya belajar ikhlas dari makan, minum, dan tidur saya. Lihat salaf. Makanya mereka berhasil, Bu. Kalau ibu kan Allahu Akbar. Ya kan? Orang sekarang lebay. Pura-pura khusyuk, pura-pura baik. Sampai ada teman saya di daerah Kalimalang itu ditipu sama orang jidatnya hitam. Padahal dia penipu dia, kata dia. Atau dia pas saat disuguhkan teh, disuguhkan maaf saya puasa, kata dia. Pada saat waktu zuhur tiba, langsung, ini di sini musola di mana ya? Oh, di sini dekat, gitu. Sholat ya. Padahal dia ngajak investasi, setelah dia investasi dibawa kabur uangnya. Allah, sekarang zaman abu-abu. Penampilan meyakinkan, ternyata mengecewakan. Betul nggak, Bu? Betul nggak, Bu? Ibu pernah dikecewakan sama akhwat yang berpenampilan syar'i, berpenampilan sunnah? Sering. Makanya kita disuruh menjadikan sahabat sebagai figur kita. Jangan pernah kita menjadikan siapapun selain sahabat menjadi figur, karena mereka bisa berubah. Hanya sahabat yang tidak berubah. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, "Man kana mustannan falyastanni biman qad mat, fa innal hayya la tu'manu 'alal fitan." Kalau ingin mencari figur, jadikan sahabat menjadi figur. Contoh. Ya, menjadi inspirator kita. Saya terinspirasi oleh Aisyah, saya terinspirasi oleh Khadijah. Mereka aja figur kita. Karena orang yang hidup setelah mereka bisa berubah. Karena fitnah. Walaupun dia guru ibu, walaupun dia sahabat ibu. Kalau saya kecewa, padahal dia bayangin Ustadz, cadar iya, ngaji rajin, tapi uang infak saya diambil. Saya kasih modal nggak dibayar, dimakan. Salah ibu. Ibu nggak dengerin saya. Kan dia bilang, kalau mau cari figur, sahabat saja. Yang lain jangan. Karena selain sahabat bisa berubah dan bisa mengecewakan kita. Ya, dari sekarang harus pintar, Bu, ya. Harus Siapa yang aman dari fitnah, dari penyimpangan? Hanya sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, yang Allah suruh selama kita di dunia agar menumbuhkan rasa cinta kita kepada Allah, agar terjaga dan bertambah, adalah dengan mengikuti sunnah Rasul. Jadi kalau ditanya, kenapa sih kamu mengikuti sunnah? Kenapa sih kamu ngikutin dakwah-dakwah yang aneh? Kamu itu kan dakwah teroris, itu kan dakwah ini, dakwah itu. Kenapa kamu mengikuti sunnah? Agama apa itu? Satu aja jawabnya. Dan itu saya sampaikan dimanapun. Dimanapun. Bahkan terakhir saya diundang oleh Bupati Muara Enim di Palembang. Saya bilang, Pak Bupati, saya mau ngasih buku saya. Dan dia hadir pengajian saya. Dan dia kata dia, Ustadz bisa saya undang lagi di acara-acara keagamaan. Waduh, di acara-acara keagamaan berarti saya ngisi di acara-acara agama yang libur dong. Berarti kalau acara maulid libur saya diundang gitu. Wah, bingung saya. Ya, sampai seluruh Kapolres datang, Kapolda, kemudian Bupati, segala macam. Di hadapan mereka saya bilang, saya ini hanya mengikuti dakwah Rasul. Nggak lebih dari itu. Kenapa? Karena hanya mengikuti sunnah Rasul, kita mendapatkan ridha Allah. Jadi kita mengikuti sunnah, satu tujuan kita, agar kita mendapatkan ridha Allah. Agar semakin tumbuh di hati kita rasa cinta kepada Allah. Itu saja, tidak lebih dari itu. Makanya orang yang akan Allah jaga hatinya. Makanya Syekh Shalih Fauzan berkata, orang yang berada di atas sunnah, orang yang berada di atas sunnah dengan segala kekurangannya masih lebih baik daripada orang yang baik tapi di atas bid'ah. Orang yang berada di atas sunnah masih lebih baik
daripada orang yang baik namun di atas bid'ah. Paham, Bu? Paham nggak? Belum paham? Paham? Ya sudah, kalau gitu tidak perlu jelaskan. Kita lanjut ya berarti ya. Sudah paham kan? Berubah-ubah lagi. Bu, karena orang yang di atas sunnah, dia akan memiliki hati yang akan dijaga oleh Allah. Akan memiliki hati yang Allah akan tumbuhkan sedikit demi sedikit rasa cinta. Karena dia punya poin yang gak ada di orang lain. Sunnah. Karena kata Rasul, semua agama yang tidak sesuai dengan sunnah, semua pemahaman yang tidak sesuai sunnah, itu hanya sampai tenggorokan. Tidak sampai ke hati. Jadi yang menumbuhkan rasa cinta kepada Allah hanya sunnah, Bu. Kata Nabi, lihat Khawarid. Khawarid, Bu, ISIS itu Khawarid. Mereka boleh hafal Quran, tapi tidak di hati mereka rasa cinta kepada Allah. Buktinya mereka berani menyembelih orang Islam. Orang yang paling sering disembelih dan digorok oleh orang-orang Khawarij, orang Islam. Makanya yang membunuh Ali siapa? Orang-orang Khawarij yang jidatnya hitam, yang rajin tahajud, yang banyak baca Quran. Yang membunuh Ali, Abdurrahman bin Muljim. Dia menganggap dengan membunuh Ali jihad. Allahu Akbar. Padahal hafal Quran loh, Bu. Kata Nabi SAW, mereka orang-orang Khawarij yaqra'un al-Quran la yujawizu hanajirahum. Mereka baca Quran, hafal Quran, tapi Al-Quran mereka hanya sampai tenggorokan, tidak sampai ke hati. Dari hadis yang mulia memberi pelajaran penting bahwa agama dan pemahaman agama yang dapat menumbuhkan rasa cinta kepada Allah hanya sunnah. Selain itu tidak akan pernah. Makanya banyak keanehan-keanehan, bahkan dari seorang dai-dai pun akan melakukan keanehan. Nggak heran kalau banyak dai-dai yang belum paham sunnah, belum mengenal sunnah akan melakukan banyak sensasi. Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah berkata, seorang semakin jauh dari sunnah, setinggi apapun ilmunya, akan banyak keanehan dan keunikan yang datang darinya. Semakin seorang jauh dari sunnah, semakin banyak keanehan dan keunikan yang muncul darinya. Makanya ada dai ribut, dikomplain di Hong Kong, minta tarif, minta hotel sekian, minta gini. Ada dai begini, begitu, ada ustadz begini, ada ustadz, keluarga ustadz, makamnya ditinggiin, ya, dibuat ditinggi lebih dari sejengkal. Ada ustadz begini, bersumpah demi Allah, demi Rasulullah. Dia nggak tahu sumpah itu hanya boleh dengan demi Allah. Kita bingung, kok ustadz, kok dai, kok begitu ya? Kita bingung, ini ustadz apa artis? Nggak bisa beda tipis antara ustadz dengan artis gitu. Banyak sensasi di sana, banyak keanehan di sana. Ya, itulah potret orang-orang yang belum tersentuh oleh sunnah. Ibu silakan, siapa sebut artis mana yang hijrah? Pasti akan banyak sensasi. Hijabnya nanti dibuat begini, hijabnya begini, nanti hijabnya ke atas. Akan banyak keanehan ketika dia belum paham sunnah. Wallahi. Makanya orang yang kembali ikat dengan sunnah. Karena orang yang mengikuti sunnah akan tumbuh rasa cinta kepada Allah Azza wa Jalla. Silakan lihat teman-teman ibu yang kembali, yang hijrah, tapi ikut misalnya kelompok ini, kelompok itu, ikut begini. Lihat nanti. Kita akan geleng-geleng. Sahih. Wallahi. Ada seorang ibu datang waktu saya ngisi di suatu kajian. Ustaz, saya bingung ini. Ada kajian komitmen sunnah. Tapi ternyata dia buka cabang di mana-mana. Ternyata isinya dunia. Dia lebih orientasi kepada bisnis. Sehingga yang ngaji sedikit. Kalau acara-acara bisnis datang pada banyak. Saya bilang itulah. Kalau orang hijrahnya bukan karena ingin kembali kepada Allah dengan sunnah. Nggak ada yang ngiket gitu loh. Kalau kita hijrah kembali kepada Allah tidak dengan sunnah, kita akan tergoda, ibu. Nggak ada orang yang kuat menahan godaan dunia.
kecuali kita punya kekuatan cinta kepada Allah. Lihat Nabi Yusuf alaihissalam digoda oleh wanita cantik. Walaqad hamma biha wa hammat bi, sama-sama tertarik. Tapi apa? Kenapa Allah jaga hati Nabi Yusuf? Laula ar'abunha rabbi, karena dia lebih cinta Allah. Sehingga dia tidak tergoda oleh fitnah wanita dan godaan wanita. Lihat. Si istri Aziz, dia apa? Kata ulama, dia lebih cinta dunia daripada Allah. Sehingga apa? Lah ini saya kalau enggak saya teriak, saya diperkosa. Nafsunya luar biasa, dia punya suami loh. Saya nggak mau, kamu harus layani saya. Kalau enggak, kamu saya teriakin. Kamu memperkosa saya. Nabi Yusuf, jangan. Lebih baik saya dipenjara daripada saya harus melayani kamu. Kenapa? Padahal Nabi Yusuf itu masih muda loh, Bu. Karena Nabi Yusuf cinta Allah, si wanita yang cantik ini lebih cinta dunia. Jadi orang yang baik bukan orang yang berpenampilan soleha dan soleh. Tapi orang yang baik adalah orang yang lebih cinta Allah daripada dunia. Karena orang yang ibadah bukan sekedar sholat, Bu, tapi yang tahan dari segala godaan, tetap setia dengan kecintaannya dan ketaatannya kepada Allah. Itu orang yang ibadah. Paham? Ya. Jadi itu yang pertama, bahwa dunia adalah tempat ujian. Yang diuji oleh Allah dari diri kita adalah kekuatan cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya yang kita lakukan selama di dunia ini apa? Ikhlas dan mengikuti sunnah. Kalau kita tidak ikhlas, kalau kita tidak mengikuti sunnah, pasti kita gagal. Pasti kita tidak lulus ujian. Gampang sajalah, sahabat Rasulullah sudah jelas lulus ujian. Orang-orang yang semuanya lulus ujian. Kenapa? Karena para ulama mengatakan yang membuat sahabat lulus karena mereka adalah orang-orang yang ikhlas dan mereka adalah orang-orang yang selalu menjaga sunnah. Makanya mereka lebih menjaga ikhlas dan sunnah mereka daripada dunia mereka. Kalau mereka, coba saya ingin jelaskan ke ibu, karena mereka sadar agar tetap cinta kepada Allah, mereka jaga ikhlas dan mengikuti sunnah. Dan mereka lebih menjaga, oleh karenanya mereka lebih menjaga ikhlas mereka dan sunnah mereka daripada harta mereka, di dunia mereka. Lihat ibu, sahabat Rasulullah disuruh meninggalkan harta mereka di Mekah demi hijrah ke Madinah, mereka lakukan tidak? Mereka lakukan. Sampai istri pun kalau nggak mau ikut, ditinggal, dicerai. Abu Bakar ngajak istrinya, Ibu Asma, kamu ikut saya, hijrah ke Madinah dan kamu harus ikut masuk Islam. Enggak, saya nggak mungkin berkhianat kepada orang tua, kepada nenek moyang. Kamu nggak mau ikut saya? Nggak mau. Ditinggal. Dia nggak perlu wanita. Demikian pula suami. Dia tinggal. Asma, ibunya. Dekat sekali Asma dengan ibunya. Tapi apa kata Asma? Saya lebih cinta Allah daripada ibu. Sampai di depan Rasulullah, ya Rasul, ibu saya selalu datangi saya. Boleh nggak saya berhubungan dan membuka pintu baginya? Kata Rasul, boleh selama dalam urusan dunia. Boleh. Mereka meninggalkan harta demi hijrah ke Madinah. Tapi ikhlas, mereka tidak pernah mereka lalai dan abai terhadap ikhlas. Dia jaga betul, mereka jaga betul ikhlas mereka kepada Allah Azza wa Jalla. Ikhlas. Walaupun ikhlas adalah masalah hati. Ya. Sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, lihat contoh ikhlasnya sahabat Aisyah. Sekarang ibu tahu tidak apa makna ikhlas? Ikhlas itu mengarahkan hati, selalu mengarahkan hati kepada Allah dalam keadaan apapun. Itulah ikhlas. Sehingga dia tahu apa yang harus dia lakukan ketika menghadapi keadaan itu. Berkat taufik dan bimbingan Allah. Ikhlas itu ibu selalu mengarahkan hati kepada Allah dalam keadaan apapun. Ibu mau tahu contoh ikhlasnya sahabat? Mau tahu atau tidak, Bu? Mau tahu? Baik, yuk kita contohkan Aisyah. Aisyah yang Rasul nikahi sangat muda sekali. Sangat muda, kecil, masih kecil. Hidup bersama Rasul alaihi salatu wassalam umur 9 tahun.
di usia yang sangat muda, beliau sudah diuji dengan ujian yang berat, Bu. Ujian apa? Difitnah selingkuh. Pernah dengar, Ibu? Aisyah difitnah selingkuh, Bu. Oleh siapa? Oleh Sofwan. Oleh Sofwan. Padahal bukan selingkuh Aisyah. Dan tidak mungkin istri Rasul alaihissalam. Tidak mungkin Rasul diberi wanita yang tidak baik. Maksudnya Aisyah hanya ketinggalan. Kebetulan ada sahabat yang suka tidur. Beliau suka kalau safar itu selalu berangkat belakangan, nyusul. Supaya kalau dia ketinggalan, dia yang beresin, dia yang bawa gitu loh. Dia periksa ketika rombongan Rasul dan sahabat itu beristirahat di mana, selalu sahabat ini paling belakangan. Karena kekurangannya mungkin karena suka tidur dia. Tapi kelebihan dia dengan dia tidur bangun paling belakangan. Kalau udah sepi, udah nggak ada lagi barang, dia periksa semua. Ada nggak barang yang masih ketinggalan? Kalau ada, dia yang bawa, dia yang mengembalikan kepada yang punya. Waktu itu Aisyah ketinggalan. Singkat cerita, mereka berjalan, tapi Aisyah bercadar. Itu pun onta turun, kemudian Aisyah naik haudaj, yaitu rumah yang ada di atas punuk onta itu. Kemudian Aisyah naik, kemudian dituntun, berdiri, kemudian si Sofwan hanya narik talinya saja. Dan tidak bicara sama sekali. Tapi apa munafik menghembuskan fitnah? Wah, istri Muhammad, istri Nabi selingkuh. Tapi Rasul manusia. Puncaknya adalah begitu kuatnya fitnah sampai keluarga Aisyah yang bernama Mistah pun ikut menyebarkan gosip tersebut. Mistah, keluarga yang selama ini dibantu oleh Abu Bakar. Sahabat Rasulullah, tapi yang namanya sahabat bukan Nabi, dia manusia biasa. Akhirnya Abu Bakar mengatakan, Mistah yang selama ini saya bantu, seluruh keluarganya, hidupnya dari saya, lalu dia berbuat seperti itu, saya tutup subsidi saya hentikan bantuan saya. Akhirnya begitu kuat sekali sekota Madinah, sampai Rasul pun, karena beliau tidak tahu yang gaib, sampai Rasul berkata, ya Aisyah, kalau memang kamu melakukan, akui saja. Aisyah kaget. Ini dalil bahwa Rasul tidak tahu yang gaib. Beliau tidak tahu duduk perkaranya seperti apa yang terjadi. Beliau hanya mengatakan, ya Aisyah, jika memang itu yang terjadi, nggak apa-apa, akui. Aisyah mengatakan, saya izin minta pulang, nggak kuat saya. Akhirnya dia diizinkan Rasulullah pulang ke rumah orang tuanya. Berhari-hari tambah parah. Semakin besar fitnahnya. Akhirnya Rasul mendatangi rumah mertuanya Abu Bakar. Di sana karena Rasul pun sudah nggak kuat dengan fitnah yang luar biasa, semakin menjadi. Akhirnya Rasulullah SAW bertanya lagi, ya Aisyah, kalau memang kamu melakukan, akui, kalau tidak, buktikan. Lalu kata Aisyah, ayah, Abi, jelaskan ke Rasul bahwa kami keluarga yang tidak mungkin melakukan hal yang kotor itu. Kata Abu Bakar, nggak berani. Dia menantu tapi dia Rasul, nggak berani ayah jelasin. Ibu, jelasin ke Rasul bahwa saya tidak mungkin melakukan perbuatan yang nista itu. Kata ibunya, apalagi saya. Walaupun dia suami kamu, menantu ibu, tapi dia kan Rasul. Segen. Akhirnya apa kata Aisyah? Kalau Rasul tidak bisa saya andalkan, kalau orang tua saya pun tidak bisa saya andalkan ketika saya difitnah seperti ini. Ilaikal musyakah, hanya kepadamu ya Allah aku mengeluh. Lihat, hatinya mana? Ke Allah. Rasul manusia terbaik, gak bisa diandalkan. Kalau semua orang tidak bisa diandalkan, sampai orang tua saya tidak bisa melindungi saya, ilaikal musyakah ya Allah, hanya kepadamu ya Allah aku mengeluh ya Allah. Ilaikal musyakah. Lalu Allah akhirnya apa? Membela Aisyah. Yang membela Aisyah, yang berdiri di hadapan Aisyah, Allah. Itu ikhlas. Makanya sahabat cinta Allah. Adakah ibu paling curhat? Enggak ke Allah, Bu. Kalau curhat aku enggak puas ya Allah ya. Lebih curhatnya ke siapa? Ke teman, ke sahabat. Dia Aisyah lebih nyaman curhat kepada Allah Azza wa Jalla. Baik. Yang kedua, begitu besarnya penjagaan mereka terhadap sunnah. Begitu besarnya penjagaan sahabat terhadap sunnah Rasulullah alaihissalam. Ketika ada seorang di hadapan Abdullah bin Umar, alhamdulillah wassalat, bersin. Asin. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah, kata Abu Umar. Jangan sekali-kali kamu seperti itu.
Rasul tidak pernah mengajarkan kami ketika bersin mengucapkan alhamdulillah dan bersalawat pada Nabi. Nggak benar itu. Cukup ucapkan alhamdulillah. Sekarang bersalawat bagus nggak? Bagus. Tapi ketika seorang di hadapan Abdullah bin Umar memuji Allah setelah bersin lalu berselawat, kira-kira benar nggak? Lihat, Abdullah Umar tidak diam. Kata dia, cukup dengan bertahmid saja. Tidak perlu berselawat. Berselawat bagus, tapi kamu tempatkan bukan pada tempatnya. Itulah penjagaan sahabat Rasulullah terhadap sunnah. Karena mereka sadar, ibu, mereka paham betul. Yang membuat mereka semakin cinta kepada Allah, terjaga dari fitnah dunia, adalah ikhlas dan mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dalam surah Al-Hijr ayat 40, di sana iblis menyatakan di hadapan Allah yang paling dia incer, yang menjadi target utama dia selama di dunia untuk dihancurkan adalah kekuatan cinta hamba. Kekuatan cinta anak cucu Adam kepada Allah. Itu yang paling diincar. Makanya dia nggak takut. Makanya Al-Imam Al-Zawji rahimahullah dalam kitab Perangkap Iblis, Talbis Iblis, Iblis ditanya. Dia menyebutkan suatu riwayat. Ya Iblis, kamu sakit hati tidak? Atau apa namanya? Kamu sakit hati tidak dengan melihat orang yang berzikir ribuan, sholat terus, orang yang rajin sholat? Enggak, kata dia, biasa aja saya nggak takut orang yang rajin sholat. Kamu takut nggak, khawatir nggak kalau ada orang banyak berbuat baik begitu, selain ahli ibadah ini? Saya nggak takut. Orang yang jihad itu, berperang itu, nggak takut saya. Lalu yang kamu takuti siapa? Yang paling kamu khawatirkan siapa? Orang yang kembali kepada sunnah. Iblis lo bilang, saya nggak takut orang yang jihad itu, yang Allah Akbar, kayak orang sampai dia rela mengorbankan nyawanya. Nggak takut saya. Belum tentu Islam jaya karena mereka. Itu iblis yang bilang. Saya juga nggak takut kalau ada orang rajin banyak bangun malam, sholat tahajud, rajin puasa. Kalau ditawarin makan siang, maaf saya puasa. Beliau nggak khawatir menghadapi orang seperti itu. Nggak khawatir. Lalu siapa yang kau paling khawatirkan? Orang yang kembali kepada sunnah. Karena orang yang kembali kepada sunnah, pasti dia cinta Allah. Lihat, iblis sendiri membocorkan rahasia, Bu. Ini bukan dari CIA, Bu ya. Bocoran langsung dari bapaknya CIA, Bu. Yaitu iblis. Dia mengatakan apa? Yang bikin saya takut justru orang yang kembali kepada sunnah. Karena orang yang kembali kepada sunnah pasti cinta Allah. Lalu mereka-mereka yang ahli ibadah, mereka-mereka yang begini dan begitu, berbuat baik, berbuat ibadah begini, fanal abu bihi la'ba. Itu mah bisa saya mainin itu. Fanal abu bihi la'ba, itu mah bisa saya permainkan, gampang itu. Tapi orang yang kembali kepada sunnah, makanya dalam surah Al-Hijr ayat 40 dia mengatakan, lihat, la ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Saya akan hancurkan mereka semua. Saya akan bikin mereka sesat semuanya, kecuali hambamu yang ikhlas. Kenapa dia menyebutkan ini hambamu yang ikhlas? Karena ikhlas itu buah cinta. Semakin kita cinta Allah, maka kita akan semakin ikhlas. Makanya sahabat Rasulullah adalah orang-orang yang Allah mudahkan untuk ikhlas. Kenapa mereka mudah ikhlas? Tadi saya contohkan Aisyah dalam keadaan terpojok yang luar biasa, tidak ada seorang pun yang melindungi dia, membantu dia, tapi dia malah justru mengarahkan dan mengembalikan hatinya kepada Allah. Ikhlas. Kenapa ikhlas secara spontan dan otomatis? Karena Aisyah lebih cinta Allah daripada orang tuanya dan orang yang dia cintai. Kalau ibu ingin kuat, cintailah Allah. Orang yang lemah jiwanya adalah orang yang lebih cinta dunia daripada Allah. Siapakah yang membuat kita lemah? Apakah yang membuat kita lemah ketika kita lebih mencintai anak kita daripada Allah? Selama kita lebih mencintai orang yang dicintai daripada Allah, selama itu kita tidak akan pernah memiliki jiwa yang kuat. Kuatkan jiwa kita hanya dengan cinta kepada Allah.
Jadi yang sangat dia ingin hancurkan adalah kekuatan cinta kita kepada Allah. Jadi tolong Bu, jaga ikhlas terus, supaya kita bisa menggagalkan upaya syaitan. Terus ikuti sunnah terus, agar syaitan semakin takut dan menjauh dari kehidupan kita. Ya, baik. Saya akhiri pertemuan kita pada pagi hari ini dengan membacakan perkataan Ibnu Qayyim rahimahullah. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Uddatus Sabirin, bekal orang yang sabar, beliau berkata, saya bacakan dulu bahasa Arabnya Bu ya, baru nanti saya terjemahkan. Wa innama kana hubbud dunya ra'sal khataya wa mufsidan lid-din min wujuhin anna hubbaha yaqtadhi ta'zimaha wa hiya haqiratun 'inda Allah wa min akbari dhunubi ta'zimu ma haqqara Allah anna Allah la'anaha wa maqataha wa abghadaha illa ma kana lahu fiha wa man habba ma la'anahu Allah wa maqatahu wa abghadaha faqad ta'arada lil fitnah wa maqtihi wa ghadabihi wa idha ahabbaha sayyaraha ghayatahu wa tawassala ilahi bil a'mal allati ja'alaha Allah wasaila ila Allah wa ila ad-dar al-akhirah fa'asul amri wa qalbul hikmah fa'an'aqasa qalbu wa an'aqasa sayru ila wara'iha fahadha amrani khatiran ay bija'lil wasilati ghaya wa tawassul bi'amal akhirah ila dunya. Beliau berkata, sungguhnya cinta dunia itu merupakan cikal bakal kemaksiatan. Sungguhnya cinta dunia itu merupakan cikal bakal kemaksiatan dan perusak agama. Sungguhnya cinta dunia itu merupakan cikal bakal kemaksiatan dan perusak agama dari beberapa sisi. Yang pertama, mencintai dunia yang berarti mengagungkannya, yang berarti mencintai dunia yang berarti mengagungkannya, padahal dia hina di sisi Allah. Padahal dia hina di sisi, apa yang hina di sisi Allah? Apa Bu? Dunia. Padahal dia hina di sisi Allah. Termasuk dosa besar mengagungkan sesuatu yang dihina oleh Allah. Termasuk dosa besar mengagungkan sesuatu yang dihina oleh Allah. Berarti kalau kita mengagungkan dunia dosa besar nggak Bu? Kenapa ya dosa besar? Karena dunia Allah ini yang pertama. Jadi yang pertama yang menyebabkan cinta dunia merupakan cikal bakal maksiat, karena dunia Allah hinakan, tapi kita malah memuliakan dunia. Itu yang membuat kita berbuat dosa besar. Yang kedua, Allah sendiri yang menciptakannya justru melaknatnya dan membencinya. Yang kedua, dari sisi kedua, Allah sendiri yang menciptakannya, justru Allah yang melaknatnya dan membencinya. Maka barang siapa yang berani mencintai apa yang Allah laknat dan ia benci, barang siapa yang berani mencintai apa yang Allah laknat dan ia benci, berarti ia telah menyodorkan dirinya, berarti ia telah menyodorkan dirinya kepada fitnah, dalam kurung kerusakan, dan siap dimurkai Allah. Siap dimurkai Allah. Yang ketiga, yang terakhir, jika seseorang mencintai dunia,
pasti akan menjadikannya menjadi tujuan dan ambisi terbesarnya. Jika seorang mencintai dunia, pasti akan menjadikannya sebagai tujuan dan ambisi terbesarnya. Sehingga ia akan menggunakan dunianya dan melakukan semua, atau sehingga dia akan menjadikan dunianya dan seluruh amalnya untuk mendapatkan dunia. Yang seharusnya, sehingga dia akan menggunakan dunia dan amalnya untuk mendapatkan dunia. Yang seharusnya dari akhir. Nah ini nih. Nah ini yang saya nggak saya suka nih. Hah? Kan ibu-ibu udah pinter, Bu. Cerdas. Orang yang cerdas itu orang yang disiram oleh cahaya sunnah. Ibu kan udah mengenal sunnah, harusnya pinter dong. Hah? Poin-poinnya aja, Bu. Satu. Jika seorang sudah mencintai dunia, maka dia akan menjadikannya sebagai tujuan dan ambisi terbesarnya. Dan akan menggunakan dunianya dan amalnya untuk mendapatkan, padahal seharusnya menjadi sarana ya ibadah kepada Allah dan bekal akhirat. Padahal seharusnya amal dan dunianya harus menjadi apa, Bu? Sarana ibadahnya kepada Allah dan bekal, tapi dia tidak. Istilahnya kata Ibnu Qayyim seperti yang dipakai oleh kita, orang yang cinta dunia pasti udah, Bu. Sholat pun karena ingin sehat. Semuanya, dia zakat, dia infak, dia haji supaya orang menghormati dia. Jadi bahkan dia akan beramal dengan amal akhirat demi mendapatkan dunia. Beliau berkata, kalau tiga ini sudah ada pada diri seorang, maka dunia orang itu akan terbalik. Fa'aksul amri wa qalbul hikmah fan'aqasa qalbu. Maka dunia orang itu terbalik. Yang harusnya dia menghadap Allah, mengarah ke Allah, dia malah kembali, hatinya mengarah ke dunia. Hatinya mengarah ke dunia. Wa aqasa sayru ilallah. Yang harusnya hatinya mengarah ke Allah, malah mengarah ke dunia. Pada akhirnya apa? Bagi dia yang terpenting dunia. Yang kedua, dia akan lakukan segala sesuatu, bahkan ibadahnya hanya untuk mendapatkan dunia. Dan ini adalah orang yang paling buruk. Dan dia adalah syaitan manusia. Dan dia adalah orang yang sulit untuk kembali kepada kebaikan. Sulit diajak kepada kebaikan. Karena penyakit cinta dunia sudah kronis, Bu. Sudah sulit diperbaiki. Kecuali yang Allah rahmati. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga hati kita agar kita tetap setia dan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita diteguhkan hati kita di atas sunnah, sehingga kita tetap menjadi orang-orang yang dijaga oleh Allah, dibimbing oleh Allah, diberi taufik oleh Allah untuk selalu melakukan hal-hal yang selalu membuat kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Insyaallah mudah-mudahan Allah pertemukan kita untuk membahas kembali tentang tema ini, kenali duniamu maka engkau akan selamat di dunia akhirat. Demikian kajian kita pada pagi hari ini. Wassallallahu wasallam wa barak ala Nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Ya, informasi saja. Mungkin di antara ibu-ibu ada yang belum memiliki buku dzikir
pagi petang yang saya tulis sendiri, yang saya buat. Kebetulan buku dzikir saya sudah diperiksa dan koreksi oleh Syekh atau ulama Madinah, Syekh Anis Tahir. Kenapa saya bikin buku dzikir padahal sudah ada buku dzikir yang mungkin ibu-ibu sudah punya? Karena ada beberapa hal yang tidak ada pada buku dzikir-dzikir yang lain yang membuat saya terdesak untuk buat buku dzikir. Yang pertama, ada dzikir yang dianggap lemah sehingga tidak diamalkan oleh orang-orang yang sudah mengikuti sunnah, padahal masih bisa diamalkan karena sebagian ulama menghasankannya. Seperti Hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim, pagi dan petang 7 kali. Banyak yang sudah tidak lagi mengamalkannya karena banyak yang tahu bahwa hasbiyallah di dzikir pagi petang itu lemah, padahal yang sahih hadisnya hasan. Itu yang pertama yang membuat saya harus membuat buku dzikir. Yang kedua, ada tambahan dzikir yang tidak disebut di dzikir lain, yaitu dzikir setelah sholat fardu, yaitu Allahumma inni a'udzubika minal bukhli wa a'udzubika minal jubni wa a'udzubika an uradda ila ardil umr wa a'udzubika min fitnatid dunya wa adzabil qabr. Enggak pernah dengar kan? Padahal saya dapati di Sahih Ibnu Khuzaimah, Sahih Ibnu Hibban, bahkan Imam Nawawi menyebutkan dalam kitab Adhkar, bahkan Syekh Utsaimin menyebutkan dalam kitab Risalah fi Dzikr, itu dzikir setelah sholat fardu. Kok saya lihat buku-buku dzikir yang dipakai yang ibu punya nggak ada gitu. Waduh, sayang dong, berarti nggak diamalin. Saya hadirkan di buku saya. Yang kedua, keutamaan. Banyak orang dzikir nggak berkesan, biasa aja. Misalnya baca Sayyidul Istighfar di dzikir pagi petang. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduk. Biasa aja, karena nggak tahu keutamaannya. Tahu nggak keutamaannya? Wallahi saya sebutkan keutamaan. Kata Rasul, barang siapa yang di pagi hari membaca Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta sampai akhir Sayyidul Istighfar, kalau dia mati atau meninggal di pagi hari, dia akan meninggal husnul khotimah. Bayangkan, keutamaannya luar biasa. Kalau udah tahu keutamaannya, dia akan menghayati. Bahkan dia berusaha untuk tidak meninggalkan dzikir pagi. Dia berusaha untuk tidak meninggalkan dzikir petang karena ada keutamaannya. Makanya setiap dzikir yang ada, kalau ada keutamaan dari Rasulullah SAW, saya sebutkan di sana. Ya. Terus yang kedua, yang keempat adalah saya hadirkan Latin karena banyak orang yang ada nggak sih dzikir sunnah yang Latin? Dikira orang yang sunnah harus paham bahasa Arab semua, kata dia. Oh baik, karena sunnah adalah dakwah yang fleksibel, dakwah yang penuh dengan hikmah. Saya hadirkan dengan Latin, sehingga kita bisa kasih ke ibu kita yang masih awam, kita bisa kasih ke bapak kita, saudara kita yang masih awam. Karena belum tentu kalau kita kasih buku dzikir yang ada Latinnya, mereka ini apa ini? Kamu ngeledek saya apa? Ini Arab semua, ini kan dzikir kamu, ini mah dzikir kelompok kamu, kata dia. Dzikir buat kami masa begini, bacanya pakai apa? Mana Latinnya? Mana Latinnya? Alhamdulillah Allah mudahkan, dan banyak lagi hal-hal yang lain yang memudahkan, ya. Makanya mudah-mudahan ibu-ibu mau lihat, ya, kalau mungkin lihat nanti kebetulan memang kita siapkan di sana di luar. Bagi yang berminat dilihat aja dulu, nggak usah beli, dilihat aja dulu. Kalau memang nggak tertarik nggak usah beli. Tapi kalau memang ada banyak hal-hal yang ini, karena alhamdulillah dimanapun saya bedah, awalnya orang nggak tertarik karena sudah ada buku dzikir. Saya bilang nggak ada masalah. Lihat dulu dalamnya. Kalau kira-kira beda silakan. Bahkan yang lebih tragis adalah waktu saya bedah di Kampung Rambutan, bawa 200, nggak ada yang nyentuh, cuma 8 orang. Semuanya nggak ada yang nyentuh. Apaan buku dzikir ini sama yang lain gitu. Baik, nggak apa-apa. Saya bedah satu-satu, saya sebutkan satu terus. Saya sebutkan di situ kriteria orang yang banyak berzikir, waktu dzikir pagi petang itu kapan saja, ada waktu utama, ada waktu yang tidak utama. Terus semua saya jelaskan yang tidak ada penjelasan di dzikir yang lain. Akhirnya satu-satu ada ibu-ibu turun ke bawah ngambil buku. Ada akhwat pada turun semua, ikhwan pada keluar. 200 habis. Awalnya apaan buku dzikir udah punya. Setelah tahu pembahasannya beda dari yang lain, dia ngambil karena nggak ada di buku yang lain. Wallahu a'lam. Baik, pertanyaan pertama. Bagaimana sikap kita kalau anak kita sendiri belum mengerti sunnah? Doakan. Ajak dia. Kalau dia perempuan, ajak dia ngikut ngaji. Ya, ajak dia. Arahkan dia kepada sarana-sarana sunnah. Apakah kasih website ustadz sunnah, ya, kasih buku-buku sunnah kalau dia suka baca, ya, kasih dia media dakwah sunnah berupa televisi, dengarkan dia. Kalau dia bawa mobil,
suruh dia mendengarkan radio-radio sunnah, ya. Terus dekatkan dia dengan teman-teman yang sunnah, ya, seperti itu. Tapi ibu tidak boleh berhenti, terutama doa terus agar Allah memberi hidayah kepada anak ibu. Kalau laki-laki, pergaulan, teman. Karena Nabi mengatakan al-mar'u ala dini khalili, orang bergantung agama temannya. Dan rata-rata orang tua yang ngeluh karena anaknya belum begitu sunnah, anaknya, karena apa? Karena biasanya orang tua itu kurang didengar oleh anak. Kurang, banyak sekali. Orang tua yang sudah sunnah, oh Masya Allah suami istri udah sunnah, tapi anaknya belum. Dan berat, anak gak mau dia. Karena lingkungannya. Nah, bagaimana caranya? Saya selalu bilang kepada orang tua yang anaknya sudah sunnah, bapak, ibu, sulit ibu mengajak mereka sunnah, sulit. Ya, karena mereka berandap, bapak kan ibu udah tua, udah deket dari kematian. Insya Allah bapak ibu surga aja duluan, nanti saya nyusul gitu. Itu bahasa gampangnya begitu, orang anak-anaknya gitu lah. Anak-anak sekarang seperti itu, gampangin, selalu segala sesuatu diukur dengan logika. Caranya kita kondisikan, bagaimana cara lingkungannya, lingkungan kerjanya, ya, lingkungan kuliahnya, sekolahnya, itu lingkungan sunnah, tapi nggak ada ustadz. Coba cari tahu lah, cari tahu. Kalau tidak lingkungan itu, lingkungan luarnya. Karena anak muda itu labil. Yang sangat memberikan pengaruh terhadap anak muda adalah teman. Karena dengan secara khusus Rasul mengatakan al-mar'u ala dini khalilihi, seorang itu bergantung agama temannya. Ya. Jadi pergaulan dan doa. Ustadz, bagaimana sikap kita kalau anak kita baik? Kalau belajar sedekah dari sedikit sampai banyak, apakah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Naam, insyaallah. Kita bukan hanya bicara sedekah, kita bicara amal yang ikhlas, ya. Kita jangan banyak dulu, bukan berarti kita jangan bersedekah yang banyak. Sedekah yang banyak perlu, ya, karena kaum muslimin banyak yang susah, membutuhkan bantuan kita, ya. Tapi apa artinya? Kita bicara, ya, tahapan. Kalau sedekah banyak tapi nggak ikhlas, kurang berkah. Jadi dari kita sendiri kita belajar ikhlas dulu, belajar ikhlas dari kecil. Dari yang kecil, ya, tapi di saat kita dibutuhkan untuk membantu ya dalam jumlah besar, ya, coba kita belajar. Tapi dari kecil coba di sekitar kita misalnya lihat ada anak kecil lagi ngumpulin barang bekas, kita sini kasihlah 10.000, 20.000. Coba kita belajar ikhlas dari bagaimana kita, bagaimana kesungguhan kita, keseriusan kita untuk belajar ikhlas. Kalau enggak ya kita enggak ini, kita lihat nenek-nenek bawa kardus, bawa karung besar, ya, dia tidak punya mental pengemis, tidak pernah ngemis. Kita deketin, Bu, nih buat ibu. Belajar ikhlas dari kecil. Ibu gak usah berinfak 1 juta, 10 juta. Coba yang kecil. Kalau sudah terbiasa memberi, sudah terbiasa ikhlas dengan sedekah yang sedikit, ya jangan sedikit terus. Tingkatkan dong. Kan begitu. Yang penting kita ikhlas dulu, coba. Sudah terbiasa ikhlas dengan yang sedikit, coba tingkatkan jumlah sedekahnya. Ustaz, Anda ingin bertanya, jika kita terlalu mencintai suami, apa sama juga dengan mencintai dunia? Mencintai suami, sangat mencintai suami, itu bagus, Bu. Mencintai suami yang sangat mencintai suami, itu bukan cinta dunia. Mencintai suami yang sama dengan cinta kepada dunia, ketika, ingat Bu, cinta itu melahirkan ketaatan. Makanya seorang penyair berkata, ta'asil ila wa anta tudhiru hubbahu hadha la'umruka fil qiyasi badi' law kana hubbuka sadiqa la ta'tahu innal muhibba liman yuhibbu muti'. Kamu mengaku-ngaku cinta Allah tetapi kamu selalu durhaka dan tidak taat kepada Allah. Ini suatu perkara yang mengherankan. Demi Allah, ini suatu perkara yang sangat mengherankan. Jika seandainya engkau mencintai Allah dengan jujur, niscaya kamu akan mentaatinya. Karena setiap orang yang mencintai seseorang, pasti dia akan selalu menuruti dan mentaatinya, betul? Jadi dari syair itu bisa kita ambil pelajaran bahwa taat itu lahir dari cinta. Jadi cinta kepada suami yang berlebihan, yang melampaui batasan Islam, yang sama dengan cinta dunia, yaitu apa? Ketika ibu disuruh oleh suami dalam hal maksiat, ibu taat, berarti ibu cinta dunia. Contoh, seperti di Kemang kemarin, ada seorang pakai kerudung aspal, asal nempel.
Kemudian temennya, dia bilang sama saya, Ustadz dulu dia ini pakai jilbab. Rumahnya di Pondok Indah, dia ngaji di Kemang. Oh gitu. Dulu pakai jilbab Ustadz. Sama suaminya dilarang sekarang. Sekarang dia buka jilbab. Saya bilang, mana ibunya? Bu, iya Ustadz. Ibu dulu pakai jilbab ya? Iya Ustadz. Tapi sama suami nggak boleh sekarang. Oh gitu. Bu, iya Ustadz. Ibu beribadah ke siapa sih? Ibu beribadah kepada siapa? Kepada Allah Ustadz. Ibu tahu nggak? Coba ibu merenunglah. Karena orang yang dekat dari hidayah, orang yang dekat dari kebaikan, yang suka merenung, Bu. Bukan melamun ya. Orang yang dekat dari kebaikan, dekat dari hidayah, yang suka merenung gitu. Bu, ibu coba merenung. Yang ngasih ibu suami seperti itu siapa? Allah. Yang berikan ibu semuanya dari dunia, yang ibu capek sampai ibu punya rumah di Pondok Indah itu siapa? Allah. Yang menyuruh ibu berjilbab siapa? Yang memberikan ibu suami. Kenapa ibu lebih menuruti pemberian Allah? Harusnya ibu lebih menuruti yang memberi suami kepada ibu. Kalau ibu mentaati suami sampai untuk buka jilbab, berarti ibu menyembah suami, bukan menyembah Allah. Kalau Allah sudah marah, Allah bisa hancurkan rumah tangga ibu. Nangis dia, Bu. Besoknya alhamdulillah ngaji jilbab lagi dia. Bu, hari ini suami benci ibu berjilbab. Toh yang megang hati ibu suami kok. Yang megang hati suami Allah. Nggak apa-apa, tahan, sabar. Tapi dengan apa? Tidak mengurangi pelayanan. Bahkan dengan ibu berjilbab, ibu layani. Kalau yang biasa nggak pernah pijitin, walaupun nggak bisa gitu ya. Yang biasa apa? Jadi suami, kamu kok biasa nggak pernah kalau bangunin, bangun, udah siang. Ini nggak dicium keningnya, bangun mas, bangun. Kok lebih lembut? Pasti dia lupa menjilbab. Ini nggak udah berjilbab kasar. Ini makan apa saya? Itu udah membantu nyiapin. Ya dia fokus ke jilbab kita lah. Coba buat nuansa yang harmoni, yang romantis gitu. Dia lupa. Ibu, kalau nggak percaya, kisah Ummu Sulaim. Di mana Ummu Sulaim yang punya anak dari Abu Talha meninggal, anak satu-satunya laki-laki meninggal masih kecil. Abu Talha sampai lupa karena diservis dengan servis yang memuaskan oleh Ummu Sulaim. Baca di Riyadhus Shalihin. Bab sabar. Di servis sampai dia capek. Ini ada apa rame-rame ini? Ada apa? Oh, enggak, kumpul-kumpul kata Ummu Sulaim. Padahal anaknya meninggal. Kata Ummu Sulaim, jangan ada seorang pun yang menyampaikan ke suami saya kalau anak saya meninggal. Itu urusan saya. Nurut mereka. Sampai di rumah Abu Talha disiapin makan yang nggak pernah ada sebelumnya. Biasanya misalnya makan cuma makan tempe, ini dikasih daging, kasih ayam. Ya apa nih? Biasanya nggak ada lauk ini. Dikasih biasanya cuma air putih atau teh pahit, ini ada macam-macam lengkap. Memberikan servis yang tidak pernah dia lakukan sebelum ini. Sampai selesai makan, ayo bang, ayo mas, kita ke kamar. Ngapain? Udahlah. Kan abang capek saya pijitin ya, dipijitin, kemudian diservis kata dia, pelayanan luar biasa, yang nggak pernah saya dapati. Bayangkan dalam keadaan sedih bisa melayani suami. Kenapa? Istri yang baik yang bisa bikin suami betah. Karena suami itu kalau nggak betah dia cari lagi nih. Istri yang baik yang bikin suami betah. Nah apa? Dia akan lupa dengan amalan kita yang baru, hijrah kita kepada Allah. Ketika kita menservis dia, melayani dia dengan baik, nggak fokus dia. Karena suami itu kalau sudah nyaman, ya boleh ya mas ya saya berjilbab. Dia akan cari kekurangan kita. Orang kamu aja nggak bisa ngurusin saya, ngurusin jilbab. Ngapain kamu ngurus dia aja nggak bisa? Dia akan fokus ke yang itu laki-laki. Ini saya bocorin rahasia laki-laki, Bu. Ya Bu ya. Makanya caranya begitu. Dan ingat pada akhirnya nanti suami tahu yang megang hatinya Allah. Insya Allah doakan terus. Kalau juga nggak mendukungmu, ingat kamu itu harus menjadikan rumah tanggamu ibadahmu. Kalau suamimu menghalangimu dari taat kepada Allah, ya kamu ganti, cari yang lain. Itu final dengan kata cerai. Tapi usahakan jangan, hindari. Seperti itu. Wallahu a'lam. Ustadz, amal apa yang bisa hati ini terus-menerus istiqomah, ikhlas? Ya, na'am, ikhlas. Istiqomah sebabnya yang pertama ikhlas. Yang kedua mengikuti sunnah. Yang ketiga banyak berdoa agar Allah meneguhkan hati kita. Ya muqallibal qulub, Allahumma inni ala dzikrik wa syukrik. Banyak baca Quran.
dengan tadabbur. Karena banyak baca Quran dengan tadabbur akan menguatkan hati, lebih istiqamah. Kemudian sering menghadiri kajian ilmiah, kajian-kajian ilmu seperti ini, kajian-kajian rutin, bukan kajian tematik, Bu. Bukan kajian lepas, kajian rutin. Itu lebih menguatkan hati. Ya, akan membuat kita lebih menghayati, karena kajian rutin dengan kitab itu lebih menyentuh ketimbang kajian tematik seperti ini. Karena kita baru ketemu, saya harus ngasih tematik. Kalau tidak, dulu para ulama salaf tidak, hampir jarang, bukan tidak pernah memberikan kajian tematik. Mereka selalu memberikan kajian-kajian kitab. Itu yang lebih menguatkan hati, lebih istiqomah, karena lebih kepada penghayatan. Ya, kemudian teman, sahabat yang baik, sahabat yang soleha, itu yang akan membantu istiqomah kita kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian menjaga amal-amalan kebaikan dan menghindari maksiat. Menghindari maksiat, jangan meremehkan maksiat. Kalau orang meremehkan maksiat kecil aja, dia akan mengalami kesulitan istiqamah. Makanya Rasulullah SAW bersabda, la yastaqimu imanu abdin hatta yastaqima qalbu, wa la yastaqimu qalbu hatta yastaqima lisanu. Tidak akan baik iman seorang sampai baik hatinya. Tidak akan baik hatinya sampai baik lisannya. Lihat, Rasul mengatakan, baiknya iman seorang karena lisannya. Berarti kalau orang yang tidak bisa menjaga lisannya, oh kamu ini ngomongnya kasar, sulit istiqamah dia. Jaga lisan, karena yang paling menjaga hati lisan. Rasul bilang apa? Tidak akan baik hati seorang sampai baik, iman seorang sampai baik hatinya. Tidak akan baik hati seorang sampai baik lisannya. Berarti kata ulama apa? Menghindari maksiat akan menjaga dari menjaga istiqamah. Baik. Jika lewat kuburan Cina tapi bercampur kuburan orang Islam, apa yang harus diucapkan? Assalamualaikum ya ahlad diyar. Niat kita kepada orang Islam, bukan kepada orang Cina yang mati dalam keadaan muslim. Kalau Cina muslim ya kita doakan juga dong. Ya, assalamualaikum ya ahlad diyar wa inna insyaallah bikum lahikun, seperti itu ya. Baik, saya kira itu saja yang bisa saya jawab. Pertanyaan-pertanyaan ada kurang lebih sama. Wallahu taala alam wa sallallahu wasallam wa barak ala Nabi Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.